pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Selamat siang, besok kita akan mengadakan supervisi. Saya akan membuat supervisi pembelajaran matematika. Sebelum supervisi kita laksanakan, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya ketahui. Boleh kita berbincang sebentar, Pak? Untuk besok supervisi yang akan Bapak lakukan tersebut mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Untuk supervisi besok waktunya kita ambil jam pertama atau jam kedua, Pak? Jam pertama saja. Dalam rangka supervisi yang akan kita adakan tersebut, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak capai kira-kira apa, Pak? Ini Pak, kalau dalam pertanyaan infrastruktur, tujuan pertama adalah judul apa saya tentang panca indera. Panca indera, judulnya panca indera. Berarti tujuan pembelajaran apa Pak capai? Melalui kita menyimak, sesuainya dalam panca indera itu menyimak. Biasanya menyimak, banyak kemudian indera. Melalui kita menyimak, siswa dapat menceritakan, memahami, dan membaca. Dia bisa ke depan kelas melalui apa telah dia dengar dan dia lihat. Menyimak, ya, Pak? Menyimak. Kemana itu tujuan yang ingin Tujuannya sudah itu lagi Pak. Setelah pembelajaran ini, anak-anak saya kelas 1 dapat mengenal huruf, mengenali huruf, dan dia bisa merangkai sebuah kata dan kalimat. Berarti di sini ada dua macam. Berarti menyimak, dia bisa membaca. Iya. Dan memahami apa yang dia lihat. Dan memahami apa yang dia lihat. Dari pembelajaran yang akan ini berjalannya daripada Pak. Area pengembangan yang ingin Bapak capai kira-kira apa? Area yang nggak saya capai di kelas 1 Pak. Pertama, siswa juga dapat mengenal huruf-huruf, dapat membaca, dan juga bisa mengintegrasikan apa yang dia lihat dengan kalimat yang keluar dari mulut. Apa yang dia lihat ini apa? Menjadi kalimat. Integrasi kata. Setelah dia melihat dan mendengar. Jadi area pengembangannya ini yang hendak Bapak capai. Mudah-mudahan besok tercapai ya Pak. Betul, amin. Kemudian dalam pembelajaran tersebut kira-kira strategi apa yang Bapak persiapkan? Besok strategi yang biasanya Pak ini mengintegrasikan keterampilan menyimak tadi Pak. Anak menyimak dan berbicara. Jadi dia lihat Pak, dia perhatikan, jadi saya sampaikan dan saya tanya. Dia bisa menyampaikan sesuai dengan kemampuan. Berarti dalam pencapaian strategi tersebut ada keterampilan yang Bapak capai. Iya. Strategi ini tentu diterapkan dalam pembelajaran supaya apa yang menjadi tujuan dasar dari pembelajaran ini dapat kita capai lah. Terakhir nih Pak, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, observasinya, kira-kira dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok, yang persiapan utamanya kira-kira apakah medianya ada atau bagaimana, apakah sudah Bapak persiapkan? Alhamdulillah Pak, saya setiap mau menyampaikan pembelajaran kan proses media.
secara sederhana. Media yang dipergunakan untuk apa? Berupa besok Pak, gambar alat indera, alat-alat pendera, beserta nama saya, pada itu Betul. Berarti tidak. ya. Kemudian yang tuliskan adalah baik Pak, untuk hari ini mungkin Tapi ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Pimpin. Ya. Silakan. Baik. Ada. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kembali kita pada hari ini bertemu setelah kemarin kita melaksanakan supervisi di dalam kelas, observasi tentang pembelajaran yang Pak lakukan di kelas 1. Yang kebetulan mata pelajaran pada saat itu Bapak sajikan adalah bahasa Indonesia, ya kan Pak? Nah, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang dilakukan di dalam kelas. Ini jawabannya tentu Bapak sendiri yang bisa menjawab dan juga bisa mendeteksi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kop mengenai dari Pak Kop menyajikan materi kepada siswa, sesudah itu kita refleksi pembelajaran yang Bapak lakukan. Kira-kira ada nggak catatan refleksi yang Bapak lakukan terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung ketika Bapak observasi kemarin? Jadi menurut refleksi yang saya lakukan, bahwasanya keaktifan siswa kurang baik ya, bagus. Tapi masih ada beberapa orang yang anak-anak yang takut mungkin atau ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan atau mengulang atau pembicaraan kita. Tapi ini mungkin Pak karena adanya rasa rendah diri atau kurang percaya diri, dan mudah-mudahan dengan adanya ini bisa pula yang lainnya meningkatkan prestasi anak-anak. Contohnya dari biasanya mereka hanya mengenal dua kata, tapi dengan pembelajaran kita panca indera, mereka juga paham Pak. Dilarikan ke IPA dia hidup, apa gunanya? Mereka bisa Pak. Menyampaikan hidup ini Pak ya, walaupun sesuai bahasa mereka kan. Jadi pengetahuan anak meningkat, sudah itu pembelajaran mereka juga mudah. Tapi ada beberapa orang seperti tadi yang kurang mau menunjuk tangan atau malu-malu, itu mungkin karena mereka satu mungkin kurang pede ya, salah. Dari penyampaian yang Pak O sampaikan tadi mengenai pembelajaran, proses pembelajaran yang berlangsung itu mengenai keaktifan siswa itu sudah meningkat. Alhamdulillah Pak. Kalau Pak besar kemarin bisa lihat bahwasanya dari satu kelas anak saya 33, paling-paling yang kurang 4 atau 5 orang. Yang pertama biasa dulu untuk kembali sekarang sudah meningkat lebih 25 orang yang di tangan yang aktif. Setelah kita melakukan observasi kemarin Pak, ini bagaimana perasaan Bapak
ketika setelah diobservasi. Yang kebetulan yang observasinya atau coachingnya itu adalah saya sendiri. Perasaan Bapak sendiri bagaimana pada saat sekarang Pak? Setelah diobservasi. Alhamdulillah Pak. Dengan kemarin. Jadi menurut saya, ada rasa bangga karena dengan adanya observasi Pak, saya mengetahui bagaimana kemampuan saya bekerja dan mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat, lebih bagus. Kemudian yang kedua Pak, memberi tempat juga pada saya untuk meningkatkan pembelajaran kedepannya. Mana yang kurang bisa saya perbaiki. Kemudian yang ketiga ada lagi memberi support pada saya Pak untuk berbuat yang lebih baik ke depannya. Contohnya mana yang baik dan ke depannya mana lebih bagus. Strategi lah atau mengenai apa yang lain Pak untuk meningkatkan pembelajaran. Gimana menurut Pak? Jadi dari hasil observasi kemarin dan sudah Bapak merefleksikan diri dari terhadap apa yang dicapai oleh Bapak dalam kegiatan observasi tersebut. Kegiatan pembelajaran Bapak itu mana yang menurut Bapak dalam pembelajaran itu yang baik dan perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Dan dari kegiatan-kegiatan itu, kegiatan pembelajaran yang berlangsung itu mana yang kurang dan perlu peningkatan untuk masa yang akan datang. Pertama Pak, mengenai Pak komunitas murid sudah baik, aktifnya sudah baik. Kemudian yang lebih tinggi lagi Pak, masalah pemahaman anak, misalnya pemahaman dari kreativitas anak kayak gitu Pak. Jadi dalam hal peningkatan yang sudah baiknya yaitu mengenai etika murid di dalam menjawab pertanyaan. Dan ini perlu dipertahankan untuk masa depan mendatangkan itu kata Bapak. Kemudian yang kurang baiknya mungkin masih ada yang kurang aktif, tapi mungkin masa yang akan datang itu akan ditingkatkan. Dari proses pembelajaran yang berlangsung secara dari awal sampai akhir observasi kemarin, Bapak sudah menyebutkan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Apakah menurut Bapak dari pembelajaran yang dilakukan tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Kemarin Pak saya lihat, insya Allah sudah, tapi masih ada beberapa sedikit yang positif. Mungkin mudah-mudahan kedepannya tujuan itu akan lebih bagus dan lebih baik.